Penyelenggaraan ajang balap internasional Grand Prix Pertamina Indonesia 2023 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika telah usai dengan pembalap Lenovo Ducati MotoGP Francesco Bagnaia yang jadi pemenangnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan gelaran MotoGP di Mandalika, telah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Albi, ini Grand Prix Pertamina Indonesia 2023 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika sudah usai. Bagaimana rangkuman jalannya gelaran MotoGP di Mandalika yang dimulai dari Jumat sampai Minggu 15 Oktober 2023 kemarin dan apa saja catatannya Albi? Ya, selamat pagi Rizky. Benar sekali, pagi ini kalau misalnya kita mengingat hari kemarin rasanya masih tidak percaya. Hari ini mendadak sepi padahal hari kemarin sangat ramai sekali di Pertamina Mandalika International Circuit karena selama 3 hari berturut-turut kita bersama-sama menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia. Dan kalau saya bisa menjelaskan bagaimana jalannya 3 hari rangkaian acara ini, memang dari hari pertama sampai hari ketiga di hari Minggu, semua para pembalap-pembalap ini saling menunjukkan performa terbaiknya. Karena sirkuit Mandalika masih bisa dikatakan sirkuit yang paling baru di antara semua sirkuit yang ada, sehingga data yang dimiliki oleh setiap tim dan juga para pembalap ini masih sedikit. Jadi masing-masing pembalap dan juga masing-masing tim tentu harus mengkombinasikan data-data yang ada, mereka ulik untuk bisa mendapatkan catatan terbaik dan juga performa terbaik bagi mereka masing-masing. Mulai hari Jumat, pembalap yang mencatatkan waktu tercepat ini juga sudah berganti-ganti, ada dari tim Aprilia Racing seperti ada Maverick Viñales dan juga Alex Espargaro. Lalu di sprint race ini ada Jorge Martin, ada Luca Marini yang juga berhasil mencatatkan pole position. Tetapi di hari Minggu, siapa pemenangnya juga sudah berbeda dengan hari Jumat dan juga hari Sabtunya. Di mana Francesco Bagnaia ataupun Pecco Bagnaia akhirnya bisa memenangkan balapan di Pertamina Grand Prix of Indonesia sendiri, Rizky. Balapannya juga cukup bisa dikatakan seru, dramatis dan juga unpredictable. Karena banyak sekali para penonton yang datang langsung ke Pertamina Mandalika International Circuit ini menjagokan Jorge Martin yang terlihat performanya cukup bagus pada balapan sprint race di hari Sabtu. Tetapi sesaat setelah melakukan start, Jorge Martin yang memimpin balapan dan start dari posisi ke-6 ini mengalami crash dan mau tidak bisa melanjutkan balapannya. Sehingga ada beberapa pembalap-pembalap lainnya seperti Maverick Viñales yang mengikutinya dari belakang. Tetapi tidak disangka-sangka pembalap Lenovo Ducati yaitu Pecco Bagnaia yang start dari posisi 13 dan tidak bisa finish di posisi terbaik pada saat sprint race hari Sabtu. Dia finish di posisi 8. Tiba-tiba saja meluncur dan sudah ada di posisi keempat ataupun di belakang pembalap dari Factory Yamaha Racing yaitu Fabio Quartararo. Dan akhirnya setelah Jorge Martin terjatuh, Pecco bisa mulai sedikit demi sedikit menyusul pembalap yang ada di depannya dan akhirnya memenangkan Grand Prix di Pertamina Mandalika International Circuit sendiri. Nah, di sini juga bisa menjadi momentum bahwa ini adalah kali pertama tim Ducati Lenovo sendiri memenangkan kejuaraan di sirkuit internasional Mandalika sendiri, karena pada tahun lalu tidak ada satupun perwakilan dari Factory Ducati. Hanya tim satelitnya saja yaitu Johan Zarco yang pada tahun lalu ini finish di urutan ketiga. Tetapi sebuah prestasi kembali dicetak oleh Pecco Bagnaia karena ini adalah finish yang dilakukan oleh pembalap di luar 10 besar dan akhirnya bisa finish juara pertama setelah terakhir kali dilakukan oleh Marco Melandri pada tahun 2006 lalu. Selain itu juga akhirnya saat ini Pecco Bagnaia bisa memimpin klasemen lagi setelah kemarin sempat direbut oleh Jorge Martin. Lalu selain itu ada juga pembalap Factory Yamaha Racing yaitu Fabio Quartararo yang bisa dikatakan back-to-back podium setelah 2022 lalu podium kedua dan tahun 2023 ini bisa podium lagi walaupun di posisi ketiga. Ada cara yang dilakukan oleh Fabio sendiri karena dia datang lebih awal ke Indonesia, di Bali dan juga di Lombok terlebih dahulu selama lebih kurang 1 pekan untuk bisa beradaptasi dengan cuaca, dengan iklim di sini dan bisa memikirkan apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan podium di sirkuit Mandalika. Nah, hal seperti inilah yang mungkin tidak banyak terlihat oleh para penggemar MotoGP, tetapi para pembalap sendiri sudah melakukan perhitungan-perhitungan untuk bisa menampilkan performa terbaiknya di sini. Nah, sepanjang tahun 2023, Rizky, balapan di Pertamina Grand Prix of Indonesia menjadi salah satu yang paling menarik untuk disaksikan pada tahun ini karena juaranya tidak bisa ditebak sejak awal dan pembalap-pembalapnya yang sebelumnya tidak diunggulkan justru bisa finish di posisi terdepan. Nah, terkait itu dampak ekonomi yang dihasilkan selama lebih kurang 1 pekan penyelenggaraan, pra-event sampai post-event diprediksi oleh Kemenparekraf Sandiaga Uno ini bisa ada lebih dari 8 triliun rupiah, di mana tahun lalu juga angkanya 8 triliun rupiah, tetapi tahun ini
diharapkan bisa naik 10 sampai dengan 15%. Itu artinya sekitar 8,8 triliun ataupun sampai dengan 9,2 triliun rupiah. Nah, dampak untuk nasional sendiri diharapkan bisa mencapai sekitar 4,5 triliun rupiah. Memang acara ini bisa dikatakan sukses diselenggarakan meskipun masih ada sejumlah PR yang harus dibenahi oleh baik itu pemerintah lokal ataupun pemerintah pusat, mulai dari akomodasi yang jumlahnya masih terbatas dan harganya juga masih terlampau tinggi, sehingga ini dikhawatirkan akan membuat para penonton yang datang dari luar Lombok merasa kapok untuk menonton di tahun ke depan. Lalu yang kedua adalah terkait dengan arus informasi yang didapatkan oleh para penonton ketika akan datang ke sini juga harus lebih diperjelas lagi. Tetapi bisa dikatakan sudah lebih baik jika dibandingkan tahun lalu. Ada improvement yang terjadi meskipun masih ada PR yang harus dilakukan. Dan kita berharap kontrak Dorna Sport kepada sirkuit ini masih ada sekitar 8 tahun ke depan dan kita berharap semuanya bisa semakin maju, semakin baik dan masyarakat bisa terus memenuhi tribun penonton yang kemarin dicatat jumlahnya mencapai 102.929 penonton dan itu naik sekitar 128 orang dibanding tahun 2022 lalu. Rizky. Baik, Albi Pratama, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Mandalika, NTB. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.